Halo, bertemu lagi dengan Tahu Film. Bertemu beneran kan di hari Sabtu? Iya, maaf aku baru upload lagi karena disibukkan dengan kegabutan lainnya. Mulai sekarang, Tahu Film insya Allah akan upload setiap minggunya, tapi entah berapa dan entah kapannya. Jadi, subscribe aja biar kalian gak ketinggalan. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan film yang berjudul Wonder Woman 1984 tahun 2020. Film ini mempunyai rating 5,5 di IMDb dan berdurasi 151 menit. Film dibuka dengan memperlihatkan Diana kecil sedang berlari di hutan menuju ke arena pertandingan, di mana ia akan mengikuti perlombaan lari dan di sana dia adalah peserta terkecil. Badannya yang kecil ini justru malah mempermudahkannya, tapi ia terjatuh dari kudanya. Tak kehabisan akal, ia menggunakan terowongan untuk jalan pintas. Ketika hampir menang, ia dihentikan karena telah berbuat kecurangan. Dan di sini, ia dinasihati agar berani dalam menghadapi kebenaran karena tidak ada pahlawan yang lahir dari kebohongan. Kemudian, film beralih ke Washington DC tahun 1984. Di sana, Wonder Woman aktif membantu orang-orang, hingga ia menghentikan aksi perampokan bank yang ada di sebuah mall. Tapi identitas Diana sebagai Wonder Woman masih tidak diketahui banyak orang, dan ia hanya hidup seorang diri. Keesokan harinya memperlihatkan Barbara yang sedang berjalan menuju museum tempat bekerja sebagai ilmuwan. Ia orang yang ceroboh dan orang-orang tidak begitu peduli dengannya. Nampak ketika berkasnya terjatuh, tidak ada orang yang mau membantunya. Sampai akhirnya Diana datang dan membantu. Kemudian Barbara diminta atasannya untuk meneliti barang yang dikirim oleh FBI dari perampokan mall kemarin. Ternyata, bank yang kemarin kerampokan itu hanyalah kedok saja. Barbara yang sedang mengamati barang-barang kuno dihampiri oleh Diana yang penasaran untuk melihat-lihat barang kuno. Hingga mereka menemukan sebuah batu yang dipercaya mengabulkan permintaan, walaupun mereka belum mempercayainya. Tapi sepertinya di sini Diana meminta sesuatu sambil memegang batu itu. Diana dan Barbara kemudian pergi makan siang bersama. Barbara ini orang yang baik, namun banyak orang yang menganggapnya aneh. Hingga ketika ia pulang diganggu oleh laki-laki pemabuk dan Diana datang menolongnya. Barbara heran dengan kekuatan yang dimiliki oleh Diana, tapi Diana mengelak itu hanya gerakan bela diri saja. Barbara tidak pergi pulang, namun dia malah pergi ke museum. Dan ternyata ketika di museum ia membuat permintaan untuk menjadi seperti Diana sambil memegang batu kuno tadi. Keesokan harinya, Barbara yang tertidur di museum bergegas untuk bekerja, dan ternyata sekarang ia mahir menggunakan sepatu heels dan orang-orang pun sekarang memujinya. Kemudian Barbara mendapatkan tamu seorang investor perminyakan bernama Maxwell Lord. Ketika Lord melihat batu kuno di ruang Barbara, dia nampak tersenyum aneh. Lalu Diana menghampiri Barbara dan Lord yang sedang bercanda. Lord ini berniat untuk memberikan investasi penuh yang akan disampaikan nanti ketika malam pesta. Beralih ketika Lord kembali ke kantornya, ternyata di sana ada anaknya bersama seorang investor yang meminta uangnya untuk dikembalikan karena menganggap Lord ini telah menipunya dengan tambang minyak yang tidak pernah ada. Kembali ke museum, Diana yang merasa penasaran dengan batu kuno tadi memutuskan untuk mengecek di tempatnya. Namun batu itu ternyata sudah tidak ada dan ia malah menemukan sebuah nota pembelian atas nama Max Lord, di mana itu sama seperti kartu nama yang telah diberikan oleh Maxwell Lord. Sepertinya batu itu awalnya telah dibeli oleh Lord dari bank yang dirampok beberapa hari yang lalu. Malamnya di pesta, Barbara datang dengan membuat semua orang terpesona. Lord yang mendatanginya merayu dan meminta untuk pergi ke ruangan Barbara berdua saja. Di ruangan Barbara, tapi sebenarnya tujuan Lord adalah mengambil batu kuno yang ada di sana, dan ia pun berhasil mendapatkannya. Diana yang berkeliling di area pesta dihampiri oleh seorang pria yang kemudian di pandangan Diana berubah menjadi seorang kekasihnya dari masa lalu yang telah meninggal bernama Steve. Jadi pria ini berjiwa Steve, namun tubuhnya orang lain.
Lord yang berhasil mengambil batu kuno kemudian kembali ke kantornya. Lord menyebut batu itu dengan Dreamstone, dan yang mengejutkan, ia membuat permintaan untuk menjadi Dreamstone itu sendiri. Kemudian batu itu perlahan melebur menjadi bubur kacang hijau. Keesokan harinya, selesai bermesraan, Diana dan Steve memutuskan untuk mencari tahu bagaimana bisa sebuah batu membawa Steve ke masa depan. Di sisi lain, Barbara masih keheranan dengan kekuatan yang ia miliki melebihi rata-rata manusia. Ya emang lo minta kayak Wonder Woman, Pak Ijah. Lord mencoba mencari testimoni apa ia benar-benar menjadi Dreamstone. Lalu ia pergi ke investor yang kemarin meminta uangnya dikembalikan. Di sana dia meminta orang itu untuk berkeinginan menjadikan Black Gold sukses serta membuat orang itu ditangkap oleh pihak berwajib. Ketika Lord kembali ke kantornya, ternyata asistennya telah disibukkan oleh para investor yang ingin bekerja sama dengan perusahaan Lord. Diana dan Steve yang mengetahui Dreamstone telah dibawa ke Lord memutuskan untuk pergi ke kantor Lord. Namun di sana sudah banyak wartawan yang berkerumun. Diana dan Steve pun mengendap-endap untuk masuk ke dalam. Ternyata batu kuno itu sudah hilang dan hanya tinggal wadahnya saja, di mana Diana sangat terkejut karena di dalam wadah itu terdapat bahasa para dewa. Diana menjelaskan bahwa batu itu akan sangat berbahaya dan harus segera menghentikan Lord. Steve melihat tiket penerbangan di tempat sampah yang memberitahu bahwa Lord akan pergi ke Kairo untuk mengembangkan bisnisnya. Mereka pun memutuskan untuk mencuri pesawat dan menerbangkan pesawat jet sendiri karena Steve tidak memiliki paspor. Steve yang dulunya merupakan seorang pilot akhirnya berhasil menerbangkan pesawat itu menuju Kairo. Dengan dibantu kekuatan Diana, pesawat itu berhasil tak terlihat oleh mata, radar, ataupun emak-emak sekalipun. Lord yang sudah sampai di Kairo membuat semua minyak yang ada di sana menjadi miliknya dan membuat kekacauan di sana. Diana dan Steve di jalan berpapasan dengan rombongan Lord yang mau keluar dari Kairo. Tentu saja aksi kejar-kejaran yang memukau calon mertua tidak terhindarkan. Sayangnya Diana dan Steve tidak berhasil menghentikan Lord. Mereka pun pergi ke kota tadi dan di sana sudah terjadi kekacauan. Lalu Diana menghubungi Barbara untuk mengetahui dari mana asal batu itu. Ternyata batu itu telah ditemukan di zaman-zaman dulu dan peradaban yang menggunakan batu itu semua berakhir dengan keruntuhan serta kemusnahan. Mereka semua memutuskan untuk pergi ke seseorang yang masih memiliki keturunan dari suku Maya karena suku yang terakhir menggunakan Dreamstone adalah suku Maya. Dari sana mereka mengetahui bahwa Dreamstone telah menjadi satu dengan Lord. Batu itu ternyata dari dewa kejahatan. Untuk itu, mereka harus menghentikannya. Namun, ketika berhasil menghancurkan batu itu, semua yang telah dikabulkan akan ikut menghilang. Di sini Barbara memutuskan untuk pergi dari sana karena dia tidak setuju dengan rencana penghancuran batu itu. Diana pun sebenarnya tidak menginginkan itu terjadi karena ia tidak ingin kehilangan orang yang sangat dia cintai. Bucin banget dah pokoknya. Kini Lord bertemu dengan Presiden di Gedung Putih. Diana dan Steve yang mengetahui itu segera menuju ke sana. Lord mengabulkan permintaan Presiden yang mengakibatkan peperangan antara Amerika dengan Rusia. Tapi tentu saja Lord juga membuat dirinya memiliki kemampuan seperti Presiden, sehingga dia dapat mengatur segalanya. Bahkan ia menghapus semua pajak, peraturan, hukum, corona, hingga mantan yang telah menyakiti. Lalu Lord berpikir untuk memanfaatkan TV dunia agar dia dapat terkoneksi dengan seluruh jomblo di dunia ini. Ketika Lord akan pergi menuju tempat penyiaran itu, tentu saja Diana dan Steve mencegahnya. Namun tiba-tiba, Barbara menjadi barbar untuk menghentikan Diana dan Steve. Barbara pun membiarkan Lord untuk pergi bersamanya. Kini seluruh kota pun kacau.
Lalu Steve dengan bijaksana menyuruh Diana untuk pergi menyelamatkan dunia walau dia harus menghilang. Diana pun dengan terpaksa harus melakukannya karena itu memang kenyataannya. Diana pergi dengan berkata bahwa ia meninggalkan keinginannya. Bahkan tadi sebelum pergi, Diana bersumpah kepada Steve bahwa ia tidak akan mencintai lagi. Jadi para jomblo, jangan ngarep dah. Setelah film selesai diedit, Diana yang sebelumnya tidak dapat terbang, kini ia bisa terbang dengan indah di langit. Di helikopter, Barbara diminta untuk membuat keinginan oleh Lord. Dan Barbara pun menginginkan ia menjadi predator puncak yang nomor 1, yang tak terkalahkan, yang seleramu. Sesampainya di tempat penyiaran, Lord berhasil untuk membuat seluruh dunia membuat permintaan kepadanya. Diana yang sempat mampir ke rumahnya dulu untuk mengambil pakaian perang pun akhirnya datang ke tempat penyiaran. Tentu saja ia dihentikan oleh Barbara yang telah menjadi kucing loncat. Tapi karena ini film Wonder Woman, tentu saja Diana yang sebagai Wonder Woman dapat mengalahkan Barbara. Di dalam tempat penyiaran, dengan susah-susah gampang, Diana memberikan nasihat untuk meninggalkan kebohongan dan menerima kenyataan. Lord yang kegeeran dikira Diana berbicara dengannya. Ternyata Diana telah mengikat tali ajaibnya ke kaki Lord sehingga Diana bisa terhubung ke siaran di seluruh dunia. Di tengah kekacauan yang terjadi di seluruh dunia, Lord perlahan teringat dengan anaknya. Akhirnya Lord pun meninggalkan keinginannya yang diikuti seluruh orang di dunia. Tentu saja itu menghentikan kekacauan yang terjadi. Dengan kekuatan cinta, Lord dan anaknya kini dapat bersatu kembali. Dan dunia pun kembali indah seperti sebelumnya. Ya, walaupun tidak semua hal kita miliki, tapi justru dari kekurangan itulah keindahan berasal. Nah, itu nanti hikmahnya ya. Wonder Woman pun kini kembali melaksanakan rutinitasnya untuk membantu orang-orang. Ternyata ada post credit scene juga guys, yang memperlihatkan Asteria atau orang yang pertama memiliki pakaian perang yang digunakan Diana tadi. Mungkin ini akan membawa ke film Wonder Woman selanjutnya ya. Mungkin loh ya. Film pun selesai. Tadi kemana udah ya. So, buat informasi aja nih, kini tahu film tidak akan ada jadwal pasti hari apa uploadnya. Tapi, insya Allah setiap minggu akan ada update. Makanya, buat kalian semua subscribe aja, biar tidak ketinggalan video-video terbaru. Dan buat kalian yang mau saran film, langsung aja komen ya. Sampai jumpa, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia.